aku akan ajarin kamu dengan berpikir dalam 3 langkah ya. Ini yang menurut aku cara paling mudah untuk belajar uji hipotesis yang nggak lupa-lupa. Mungkin di luar sana banyak kata banyak singkatan-singkatan ya yang dipakai. Tapi dasarnya tuh selalu 3 langkah ini, teman-teman. Jadi langkah pertama, kamu dalam suatu kalimat soal, kamu harus bisa membedakan mana variabel bebas, mana variabel terikat. Tadi kita udah bahas agak banyak ya, bedanya variabel bebas sama terikat itu apa. Variabel bebas punya nama lain independen, variabel terikat nama lainnya variabel dependen. Variabel bebas ini biasanya bentuknya berupa paparan atau bentuknya adalah tadi ya faktor risiko. Sedangkan kalau variabel terikat yang kita sebut sebagai outcome, hasil, atau biasanya dalam bentuk penyakit. Nah, kalau misalkan nanti kalian kesulitan mencari yang mana sih yang variabel bebas, yang mana sih variabel terikat, mayoritas soal kalau bikin pertanyaan itu selalu bilang peneliti ingin mencari hubungan antara A dengan B. Kalau kalian lihat ini, kalian harus ingat-ingat kalau kamu nggak tahu banget cara bedain variabel bebas dengan variabel terikat, semua yang di belakang hubungan anggap aja ini sebagai paparan. Semua yang di belakangnya kata dengan, anggap aja ini outcome atau variabel terikat. Ini variabel terikat, ini variabel bebas. Ya, tapi ini cuman last resort. Ya, ini cuman cara terakhir. Kalau kamu bener-bener nggak bisa bedain. Karena banyak soal-soal sekarang yang iseng, teman-teman. Ya, mereka ngomongnya gini. Tapi ternyata ketika dibuat soalnya A-nya variabel terikat, B-nya variabel bebas gitu. Ya, jadi ini cuman kamu lakukan kalau betul-betul kamu nggak bisa bedain yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Oke, itu step 1, membedakan yang mana yang variabel bebas, mana terikat. Yang kedua, kita buang dulu variabel terikat, kita fokus dulu sekarang di variabel bebasnya. Oke, variabel bebas kita bagi menjadi 2. Apakah dia variabel bebas yang kategorik atau dia numerik? Nah, masih ingat nggak teman-teman? Kemarin dulu kita belajar kategorik itu dibagi menjadi 2, nominal sama ordinal. Numerik ya udah angka gitu kan. Nah, variabel-variabel kategorik itu kamu tahu karena penelitinya akan membagi mereka menjadi kelompok. Jadi kamu lihat variabel bebasnya apakah dibagi menjadi kelompok atau dihitung dengan angka. Oke, kalau misalkan variabelnya adalah kelompok, kamu lihat ada berapa kelompok yang dibagi. Apakah 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? Let's say aku mau mencari hubungan status pendidikan dengan status imunisasi anak. Jadi aku mau tahu kalau orang tuanya sekolahnya lebih tinggi, apakah anaknya status imunisasinya lengkap. Kalau orang tuanya pendidikannya rendah, mungkin dia nggak imunisasi. Let's say kayak gitu. Oke, nah status pendidikan aku bagi menjadi 4. Ya, ini berarti kan variabel bebasnya nih. Step pertama ya, nentuin mana variabel bebas, mana variabel terikat. Oke, aku bagi status pendidikan menjadi SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Oke, maka ini pasti masuk sebagai variabel kategorik. Sekali lagi yang kamu lihat adalah variabel bebasnya. Oke, ini pasti kategorik karena dia ordinal. Data ordinal. Terus kamu lihat dia membaginya menjadi berapa kelompok? 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi udah 4 kelompok. Berarti dia pasti masuk yang lebih dari 2 kelompok. Sampai di sini bisa paham nggak teman-teman? Oke, nah kita akan lanjut. Setelah kamu menentukan dia itu 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok, kamu lihat apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Maksudnya berpasangan atau tidak berpasangan gimana dok? Oke, yuk kita lihat. Kita kembali ke analogi favorit kita, hubungan rokok dengan CA paru ya, dengan CA paru. Oke, sekarang misalkan hubungan
rokok ini aku bagi menjadi tidak merokok sama sekali dan pasien yang merokok. CA paru aku bagi menjadi ya atau tidak. Oke, step pertama, membedakan yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat. Variabel bebas pada kasus ini pasti rokok. Variabel terikat pada kasus ini pasti CA paru. Nah, sekarang step kedua. Kira-kira variabel bebas kita data kategorik atau data numerik, teman-teman? Kategorik, oke. Berapa kelompok? Dua kelompok atau lebih dari dua kelompok? Oke, setuju ya. Ini adalah kategorik dua kelompok. Nah, kelompoknya apa aja, Dok? Yuk, kita coba gambar. Lingkaran ini adalah kelompoknya. Oke, kelompok pertama adalah mereka yang merokok. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak merokok. Kayak gitu kan. Let's say di kelompok yang merokok ada namanya si Anto. Apakah Anto bisa pindah ke kelompok yang tidak merokok? Selama perjalanan penelitian ini, apakah Anto dari kelompok rokok bisa pindah jadi kelompok tidak merokok? Ini nggak mungkin, ya, karena dia kan udah merokok, nggak mungkin dibilang dia bukan perokok. Sehingga pembagian kelompok pada penelitian ini membuat satu orang tidak akan pernah bisa pindah ke kelompok yang lain. Oke, orang yang merokok tidak mungkin berada dalam kelompok tidak merokok. Karena satu orang pasti hanya di satu lokasi, dia tidak bisa berpasangan ke kelompok yang lain, maka kita bilang ini adalah kategori dua kelompok tidak berpasangan. Kayak gitu. Ya, definisi berpasangan atau tidak berpasangan itu gitu. Kalau dia tidak berpasangan, artinya satu individu hanya bisa berada dalam satu kelompok saja. Kalau definisi berpasangan apa? Berpasangan artinya satu individu akan berada di satu tempat, kemudian dia akan ada juga di tempat yang lain. Oke, mungkin kurang intuitif yang berpasangan. Jadi kita akan bikin contoh soalnya. Misalkan ada peneliti, dia mau mencari hubungan antara pengetahuan HIV dengan perilaku seksual, misalkan kayak gini. Oke, pengetahuan HIV ini adalah variabel bebasnya, perilaku seksual adalah variabel terikatnya. Oke, fokus di variabel bebasnya dulu. Pengetahuan HIV itu kita nilai dengan memberikan pretest. Kemudian kita akan lakukan penyuluhan. Sebelum penyuluhan kita akan pretest dulu, kemudian kita akan lakukan post test untuk mendapatkan hasilnya. Maka kita akan punya dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang mengerjakan pretest dan kelompok orang-orang yang mengerjakan post test, kayak gitu kan. Nah, let's say kamu kumpulin ada 50 sampel penelitian. Oke, dari A sampai siapa lah. Nah, Anto, peserta penelitian ini pasti akan ngerjain pretest sebelum penyuluhan. Maka dia akan masuk dalam kelompok pretest. Setelah penyuluhan, nanti dia akan mengerjakan post-test juga. Maka si Anto ini nanti akan mengerjakan post-test. Maka si Anto ada di dua tempat. Benar ya? Si Anto ada di dua kelompok. Maka penelitian seperti ini akan kita sebut sebagai penelitian yang berpasangan. Sampai di sini ada yang bingung nggak soal berpasangan atau tidak berpasangan? Ngerti ya? Jadi kalau berpasangan, individu hanya bisa ada di satu kelompok. Sedangkan kalau berpasangan, individu bisa berada di lebih dari satu kelompok. Oke, jadi sekali lagi kita ulang step 2, fokusnya di variabel bebas. Kita lihat variabel bebas kamu tuh kategorik atau variabel bebas kamu tuh numerik. Kalau kategorik, dibaginya berapa kelompok? Dua kelompok atau lebih dari dua kelompok, masing-masing ada tidak berpasangan atau bisa berpasangan. Sehingga nanti akhirnya dari variabel bebas itu ada 4 jenis.
Di akhir step 2 ini ada 4 jenis, yaitu dua kelompok tidak berpasangan, dua kelompok berpasangan, lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, atau lebih dari dua kelompok yang berpasangan. Oke, aku akan masuk ke contoh supaya kalian bisa ngerti. Let's say kamu lagi mau penelitian membandingkan efek kaptopril dan efek amlodipin dalam menurunkan tekanan darah. Kira-kira kalau kayak gini, menurut kalian apa variabel bebasnya? Kita mulai dari langkah pertama ya, bedain variabel bebas dengan variabel terikat. Apa sih variabel bebasnya? Oke, captopril dan amlodipin. Ini yang kita sebut kalau boleh dikasih nama variabelnya adalah jenis anti-hipertensinya, anti-HT. Oke, variabel terikatnya apa? Tekanan darah ya, atau lebih tepatnya adalah penurunan tekanan darahnya, delta TD-nya, kayak gitu. Oke, kira-kira teman-teman, kalau kalian ngerjain penelitian kayak gini, kira-kira variabel bebasnya itu apa? Dua kelompok, kategorik atau numerik dulu deh. Captopril lawan amlodipin. Kategorik atau numerik? Variabel bebasnya. Kategorik. Berapa kelompok? Dua kelompok atau lebih dari dua kelompok? Dua kelompok. Oke. Kalau kalian jadi penelitinya, kalian akan bikin penelitian ini berpasangan atau tidak berpasangan ya kira-kira. Si A, misalkan Anto dapat captopril. Mungkin nggak dia masuk ke kelompok amlodipin? Nggak. Oke. Jawabannya mungkin. Yuk kita lihat. Ya, jadi satu penelitian itu bisa dikemas menjadi tidak berpasangan atau menjadi berpasangan sebenarnya. Ya, nggak semua penelitian bisa sih, tapi di kasus ini bisa dua-duanya. Oke, kita lihat yang metode pertama dulu. Metode pertama ada orang A kita kasih captopril, orang B kita kasih amlodipin, dan tidak akan pernah switch, tidak akan pernah berganti. Maka si A akan selalu di captopril, si B akan selalu terima amlodipin, kemudian kita ukur tekanan darahnya. Oke, misalkan orang yang di captopril penurunan tekanan darahnya delta TD, dia bisa nurunin 30 mm Hg dok sistolnya. Kalau yang amlodipin penurunan tekanan darahnya cuma 20 mm Hg. Nanti kita tinggal bandingkan. Kayak gitu. Ini benar, ini adalah dua kelompok tidak berpasangan. Tapi aku bisa loh bikin penelitian ini menjadi berpasangan. Gimana caranya dok? Let's say kamu cuma punya satu kelompok orang. Misalnya kamu punya cuma 10 orang. 10 orang ini kamu ukur tekanan darahnya. Let's say 200/100 lah tekanan darah mereka. Oke, kemudian 10 orang ini kamu kasih minum amlodipin dulu selama 1 bulan. Kamu tunggu, kamu lihat. Setelah 1 bulan, wah ternyata tensinya turun nih, jadi 150/80. Oke, kemudian kamu akan stop obatnya. Apa yang terjadi kalau amlodipinnya di stop? Ya hipertensinya balik lagi, maka pasiennya tekanan darahnya 200/100 lagi. Kemudian 10 orang yang sama, kamu kasih kaptopril sekarang. Maka tekanan darahnya turun jadi 130/70. Terus dibandingin deh, mana yang lebih bagus, amlodipin atau captopril? Let's say di dalam 10 orang ini ada orang namanya Anto. Si Anto terima amlodipin? Terima. Si Anto terima captopril juga nggak? Terima juga. Berarti dalam kasus ini si Anto dihitung sebagai data berpasangan. Ya, jadi satu kasus, satu judul penelitian bisa dibuat tidak berpasangan, bisa dibuat berpasangan. Oleh karena itu kamu harus baca betul-betul ya itu datanya yang dia mau yang apa sebenarnya, berpasangan atau tidak. Sampai di sini ada yang bingung nggak soal berpasangan tidak berpasangan, dua kelompok atau lebih dari dua kelompok? Ada yang bingung? Kalau paham coba tulis ngerti gitu atau paham, biar aku tahu kalian bingung apa enggak. Aman ya? Oke. Itu kalau dia kategorik ya. Variabel bebas selain kategorik bisa juga numerik.
Nah, kalau variabel numerik itu aku pengen kalian ngertiin dulu ini. Cari dulu di soal kamu ada nggak kata-kata mau memprediksi? Ada nggak kata-kata ingin membuat rumus matematika atau ingin membuat model matematika? Oke, karena kalau nanti di dalam soal kamu ada kata-kata ini, maka kamu akan pakai uji regresi. Kalau dia tidak ada kata-kata ini, maka uji yang kamu pakai adalah uji korelasi. Oke, ini adalah uji hipotesis. Nanti kita akan get back ke dalam sini ya, tapi simpelnya gitu. Numerik jauh lebih gampang di step kedua. Ya, ingat step satu cari variabel bebas, cari variabel terikat. Step 2 lupakan variabel terikat, fokus di variabel bebas dulu. Lihat dia datanya kategorik atau dia datanya numerik. Kalau dia datanya kategorik, lihat berapa kelompok, lihat apakah dia berpasangan atau tidak berpasangan. Sampai di sini bisa paham, teman-teman? Oke. Nah, step ketiga adalah step terakhir. Tujuan di step 3 adalah fokus di variabel terikat. Ya, variabel terikat kamu cukup tahu apakah dia menilainya nominal, ordinal, atau numerik. Let's say penelitiannya adalah hubungan merokok dengan kanker paru. Kalau kita di step ketiga, kanker parunya dinilainya dengan ya atau tidak, kira-kira dia nominal, ordinal, atau numerik? Ya atau tidak? Data apa dia? Kayak ada yang jawab nominal, yang lain setuju? Atau bingung? Kalau bingung boleh ngomong nih. Ingat ya, nominal adalah data yang tidak bisa diurutkan. Ordinal bisa diurutkan tapi tidak bisa dihitung. Numerik bisa dihitung. Ya, kalau kanker paru di sini, iya dia merupakan data nominal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu. Jadi ini 3 stepnya. Ya, apakah dari sini udah langsung tahu dok uji hipotesisnya? Belum. Ya, tapi ini langkah-langkah yang akan kita jalanin bareng-bareng. Oke? Nah, sekarang aku mau kita fokus dikit di variabel bebas. Ketika variabel bebas kamu itu dua kelompok tidak berpasangan, aku minta kamu menghafalkan satu singkatan. Ya, singkatannya itu adalah kalimat. Oke, singkatan ini itu yang kita, adalah uji hipotesisnya sebenarnya. Oke, kali ini berlaku kalau variabel terikatnya nominal. Ma ini berlaku untuk variabel ordinal. T itu berlaku untuk variabel numerik. Variabel terikat numerik. Jadi contohnya kamu punya kasus dua kelompok tidak berpasangan, variabel terikatnya nominal. Maka yang kamu pakai adalah kali. Kali itu kata kunci buat chi-square. Karena chi-square singkatannya itu huruf X, kayak kali. Oke, ordinal itu kita akan pakai man Whitney, ma. Numerik kita akan pakai T. Ya, tes T itu ada dua jenis. Ada T unpaired dan ada paired. Kamu lihat di sini tidak berpasangan, berarti kita pakainya T unpaired. Oke, sampai di sini paham ya? T unpaired punya nama lain juga, T independent. Oke, aku akan coba kasih soal. Let's say kita mau menilai hubungan merokok dengan kanker paru. Merokoknya itu variabel bebas, kanker parunya itu variabel terikat. Betul ya? Berarti step satu udah selesai. Kita lihat step kedua. Step kedua itu fokus di variabel bebas. Di variabel bebas kita akan nilai apakah dia kategorik atau numerik. Pada kasus ini, variabel bebasnya dinilai dengan ya atau tidak. Berarti dia pasti kategorik. Kalau kategorik, kita tinggal lihat dia berapa kelompok. Ya atau tidak berarti dia dua kelompok. Mungkinkah orang yang merokok berada juga di kelompok yang tidak merokok? Ini pasti tidak mungkin. Sehingga data ini sifatnya dua kelompok tidak berpasangan. Paham ya teman-teman? Begitu kalian lihat, oh ini step 2 dua kelompok tidak berpasangan, kalian langsung ingat, wah ini singkatan kita adalah kalimat. Gitu. Oke, kemudian
Lanjut ke step ketiga. Step ketiga adalah fokus di variabel terikat. Variabel terikatnya kanker paru. Kanker parunya dinilai dengan ya atau tidak. Berarti ini adalah data nominal. Nah, caranya gimana dok? Tahu pakai yang K5 atau T gitu ya. Kali itu data. Kalau variabel terikatnya nominal, ma itu kalau variabel terikatnya ordinal, T itu kalau dia numerik. Nah, di kasus kita berarti karena dia nominal, kita akan pakai yang K. Berarti kalau ditanya uji hipotesis yang akan kita akan pakai chi-square. Oke? Aku kasih kalian satu contoh soal, kalian coba tebak ya, ini pasiennya akan pakai uji hipotesis yang mana? Hubungan em, olahraga rutin dengan skor MMSE misalkan. Oke, olahraga rutin kita bagi menjadi iya atau tidak. Skor MMSE, ya udah skor MMSE aja. Oke, kira-kira ini kalian pakai uji hipotesis yang apa? Oke, kalian coba kerjain. Kasih aku jawabannya. Oke, udah ada yang dapet. Ini pakainya Man Whitney. Setuju kah? Oke, kita lihat ya. Selalu pakai step yang aku ajarin. Step pertama, kita lihat variabel bebasnya yang mana. Variabel bebas kita di sini adalah olahraga. Oke, variabel terikat di sini adalah MMSE score-nya. Oke, kemudian step kedua, fokusnya di variabel bebas. Olahraga rutin di sini dinilai dengan ya atau tidak. Berarti ini pasti data kategorik. Kategoriknya berapa kelompok? Dua kelompok. Orang yang rajin olahraga mungkin nggak masuk ke dalam orang yang tidak rajin olahraga. Nggak mungkin. Berarti ini dua kelompok tidak berpasangan. Begitu sampai di kesimpulan ini, kamu harus langsung ingat singkatan kamu. Ini adalah kalimat. Oke, baru kita fokus ke step 3, fokus di variabel terikat. Kita lihat, wah skor MMSE. Kemarin Dr. Juven bilang, kalau semua scoring dalam penyakit akan masuk dalam kategori ordinal. Maka ordinal yang mana? Yuk, singkatannya selalu nominal, ordinal, numerik. Berarti ordinal kita selalu pakai yang di tengah ya. Yang di tengah ini adalah man with knee. Oke, bisa paham teman-teman sampai di sini? Nah, itu dua kelompok tidak berpasangan. Oke, sekarang kita masuk ke lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Jadi ini lebih dari dua. Oke, sama. Sekarang singkatan kita adalah kalikan. Jadi semua yang tidak berpasangan, kata singkatannya itu semuanya depannya kali. Ya, kalau aku ngafalnya nggak punya pasangan X, artinya nggak punya pasangan. Itu kali, biar aku ingat. Kalau nggak punya pasangan, singkatannya harus ada kalinya. Ya, kalau dua kelompok, kalimat. Kalau lebih dari dua kelompok, kalikan. Kalau aku ingatnya, angka yang dikalikan itu pasti gede. Jadi lebih dari dua, gitu. Biar ingat aja cara bodohnya. Nah, singkatan kalikan ini buat apa sih? Kalinya sama untuk chi-square. K-nya itu untuk krus skala-Wallis, An-nya ini adalah untuk ANOVA. Nah, ANOVA ada dua jenis. Ya, ada one way ANOVA, ada repeated ANOVA. Yang kita lakukan adalah untuk dua kelompok tidak berpasangan itu one way ANOVA. Oke, kita coba contoh ya. Misalkan nih, ada pasien, ada penelitian kita mau ngecek hubungan merokok dengan kanker parunya. Merokoknya sekarang kita nilainya dengan tidak pernah, jarang, atau sering. Oke, berarti ini apa? Data kategorik atau data numerik? Ini data kategorik. Ya, ini ordinal nih, teman-teman. Ya, tidak pernah, jarang, sering. Ini data ordinal, kategorik. Oke, kategorik berapa kelompok ini? Ada tiga kelompok. Tidak pernah, jarang, sama sering. Berpasangan apa enggak? Bisa nggak orang yang nggak pernah merokok masuk ke dalam kategori sering? Atau orang yang sering merokok masuk ke kategori tidak pernah merokok? Nggak bisa. Ya, sehingga ini data yang tidak berpasangan. Lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, kamu harus langsung ingat, oke, ini singkatannya kalikan.
Oke, terus kamu lihat kanker parunya gimana. Wah, kanker parunya dinilainya berdasarkan stadium. Stadium 1, 2, 3, 4. Oke, variabel terikat step 3-nya ordinal. Berarti kita pakai huruf yang di tengah. Nominal, ordinal, numerik. Oke, K. Berarti kruskal, Wallis. Bisa, teman-teman? Sampai di sini. Lanjut ya, kita baru pelajarin berapa? Kita baru pelajarin ada 6 jenis uji hipotesis. Kita lanjut dulu. Sekarang kalau misalkan variabel bebasnya dua kelompok yang berpasangan. Oke, ingat sekali lagi apa itu berpasangan? Kalau orang A bisa ditaruh di kelompok pertama dan orang A bisa ditaruh di kelompok kedua juga. Itu namanya variabel bebas yang berpasangan. Singkatannya kalau berpasangan itu selalu punya nama. Gitu ya, kalau berpasangan singkatannya nemenin Wilson ngeteh. Tuh ada nama orangnya karena dia punya pasangan yang nemenin Wilson ngeteh. Oke, kita lihat ini singkatannya. Nema dari kata nemenin, nemanya itu untuk McNamara, Wilson itu dari kata Wilcoxon, ngeteh teh teh T-paired ya, karena sekarang variabel bebasnya berpasangan, maka uji hipotesis yang kita pakai juga berpasangan. T-paired sama nominal, ordinal, numerik. Urutannya selalu sama, nominal, ordinal, numerik. Kita lihat contoh soalnya. Let's say, ada 100 orang dengan hipertensi. Diukur tekanan darah awal, kemudian diberikan obat A selama 1 bulan. Setelahnya, tekanan darah pasien diukur kembali. Berarti kita mau mencari tekanan darah before dan tekanan darah after. Benar ya? 100 orang yang diukur tekanan darah awal juga merupakan 100 orang yang diukur di akhir, benar nggak? Sehingga ini adalah data yang sifatnya berpasangan. Bisa paham, teman-teman? Oke, ada berapa kelompok ya? Tergantung ada berapa kali pengukuran tekanan darah. Kalau tekanan darah cuma diukur 2 kali, di awal sama di akhir, itu 2 kelompok. Kalau kamu ngukur tekanan darah 3 kali dok, di awal, di tengah-tengah pengobatan, sama di akhir pengobatan, itu 3 kelompok. Paham, teman-teman? Jadi di sini variabel bebasnya ada 2 kelompok yang berpasangan. Langsunglah kita ingat-ingat apa nih singkatannya. Oh, nemenin Wilson ngeteh. Oke, kita tinggal lihat variabel tekanan darahnya, yaitu variabel terikatnya. Variabel terikatnya diukur dalam milimeter Hg, berarti ini masuknya numerik. Berarti kita pakai nama yang belakang, T. T-nya T apa dok? Tipe. Bisa ingat teman-teman? Oke, satu lagi, satu lagi. Sebenarnya masih ada habis ini numerik, tapi nggak apa-apa. Kita selesai yang kategorik dulu ya. Terakhir adalah variabel bebas, di mana dia 2 kelompok, lebih dari 2 kelompok dan berpasangan. Ingat, kalau berpasangan singkatannya selalu ada namanya ya. Jadi sebenarnya ini singkatannya nyambung. Nemenin Wilson ngeteh sambil makan coklat goreng Mbak Nova gitu ya. Tapi kalau mau cepet hafalin coklat goreng Mbak Novanya aja. Oke, coklat CO. CO itu Ford Cochrane. Gorengnya itu kan goreng bahasa Inggrisnya fried ya. Soalnya di uji hipotesisnya ada kata-kata fried-nya. Jadi kita bikin aja coklat goreng gitu ya, fried. Ya, nama ujinya Friedman. Terakhir Nova adalah Anova juga. Ya, ingat teman-teman kalau punya pasangan, kalau pergi kemana-mana jangan lupa pulang ya. Jadi one way Anova harus yang Anovanya harus yang repeated, jangan yang one way. Ya, kalau yang one way kalau nggak punya pasangan ya beli tiket pergi aja nggak usah pakai pulang. Itu ya, kalau ini Anovanya repeated. Kalau yang tidak berpasangan Anovanya yang one way. Oke, kita ambil contoh. Ini lagi ada seminar tentang HIV gitu ya, di mana peserta akan dites 3 kali. Pretest, mid-test, sama post-test. Oke, nilai dari tes ini berupa A, B, C, sama D. Ya, D nggak lulus, A paling bagus, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat variabel bebasnya apa nih dok? Oh, variabel bebasnya adalah ini, pretest, midtest, sama posttestnya. Oke, ada berapa kelompok dok? Ada 3 kelompok. Berpasangan apa enggak dok? Misalkan ada si Anto. Si Anto bakal kerjain pretest, bakal kerjain midtest, bakal kerjain posttest. Dia akan ada di tiga-tiganya. Maka data ini adalah data berpasangan. Lebih dari 2 kelompok berpasangan.
Langsung ingat-ingat singkatan kita. Singkatan kita apa? Coklat, goreng, atau fried gitu kan. Mbak Nova gitu kan, si Nova. Oke, lebih dari dua kelompok berpasangan. Kemudian kita lihat variabel terikatnya berupa nilai. Nilainya diukur dalam A, B, C, D. Oke, berarti ini data apa teman-teman kira-kira? Hati-hati ya, kalau A, B, C, D ini data ordinal. Oke, bukan data numerik ya, karena sudah dikelompokkan. A lebih tinggi dari B lebih tinggi dari C, tapi nggak bisa dihitung kan. A kurang B berapaan kita nggak tahu. Oke, sehingga dia masuknya data ordinal. Berarti kita pakainya apa ujinya? Namanya uji Friedman. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Yuk, sebelum aku lanjut dikit lagi, kita ulang dulu yuk. Dalam uji hipotesis, langkah pertama apa sih teman-teman? Yuk. Ya, cari dulu yang mana variabel bebas sama variabel terikat. Ini mungkin gampang, tapi ini step paling penting. Kalau kalian kebalik, uji hipotesisnya pasti salah. Pasti salah. Ya, kecuali variabel bebas dan terikatnya dua-duanya sama 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 persis gitu. Hampir pasti pasti salah, teman-teman. Ya, jadi step satu itu kesannya mudah tapi itu step paling penting. Ya, step kedua kita fokus di variabel bebas. Oke, yang tadi kita pelajarin adalah kalau variabel bebasnya berupa kelompok atau kategori. Kelompok bisa dua kelompok, bisa lebih dari dua kelompok. Let's say dia dua kelompok tidak berpasangan. Oke, singkatannya apa teman-teman? Singkatan untuk dua kelompok tidak berpasangan. Betul ya, jangan lupa kalimat. Oke, kalau untuk dua kelompok, sorry, lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, ini apa? Betul ya, singkatannya adalah kalikan. Oke, kalau untuk dua kelompok berpasangan, nggak usah tulis kalimatnya lengkap-lengkap, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu singkatannya apa. Bagus ya, nemenin Wilson ngeteh. Oke, kalau lebih dari dua kelompok berpasangan, apa ini? Ya, si coklat. Hafalkan coklat goreng, Mbak Nova. Oke, tolong diingat-ingat, ini nggak boleh kebalik-balik. Ya, caranya kalau aku tidak berpasangan, itu pasti selalu ada kali-kalinya. Ya, karena tidak punya pasangan X. Oke, kalau lebih dari dua kelompok, angka yang dikalikan pasti hasilnya besar, lebih dari dua. Kayak gitu. Oke, biar nggak kebalik. Soalnya yang paling sering kebalik dua ini. Ya, kalimat sama kalikan. Baru nanti kamu fokus di variabel terikat. Step 3. Fokus di variabel terikat. Apakah dia nominal, apakah dia ordinal, atau apakah dia numerik. Kayak gitu. Paham ya? Nah, itu tadi kalau variabel bebasnya yang kategorik. Dari sini, kalau kalian hafal, kalian coba hitung. Kalian udah pelajarin berapa uji hipotesis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, kalian udah belajar 11 uji hipotesis dari sini doang. Oke, sekarang kalau kita lanjut ke variabel yang numerik, gimana dong? Oke, let's see. Kalau variabel bebasnya numerik, tadi aku minta kalian untuk menentukan apakah di dalam soal ada kata-kata prediksi atau model matematika. Kalau tidak ada kata-kata prediksi atau model matematika, pakainya apa? Korelasi atau regresi. Tuh, kita akan pakainya korelasi. Jadi di sini korelasi digunakan kalau tidak ada kata-katanya. Oke, kalau ada kata-katanya, kamu akan pakai regresi. Paham ya, teman-teman? Oke, nah variabel terikatnya gimana, Dok? Sama sebenarnya, nominal, ordinal, atau numerik gitu. Tapi sekarang nominal dan ordinal satu kubu. Mereka temenan. Jadi untuk variabel bebas numerik, untuk langkah ketiga, kamu cukup fokus apakah dia nominal, ordinal, atau dia numerik. Cuman dua.
Kalau dia nominal atau ordinal, ada dua pilihan. Kalau dia tidak ada kata-kata prediksi, pakainya korelasi Spearman. Kalau dia ada kata-kata prediksi, kamu pakainya regresi logistik. Oke, kalau aku ngingetnya nominal itu kan kata benda, nomina kata benda. Kamu kalau ngirim barang pakai kurir itu pakainya namanya jasa logistik. Nah, ini bodoh-bodohannya ya biar gampang hafalnya. Ya, kata benda regresi logis. Nah, sekarang kalau variabel terikatnya numerik, kamu bisa pakainya korelasi Pearson atau regresi linear. Aku ingatnya numerik tuh matematika lah pokoknya. Namanya matematika pasti belajar garis, garis bilangan dan lain-lain ada linear, line, garis. Oke, numerik regresi linear, korelasi Pearson. Nominal korelasi Spearman atau regresi logis. Oke, teman-teman bisa paham? Sekarang kita akan coba pelajarin dulu variabel bebas. Contohnya, let's say kamu mau memprediksi derajat PPOK berdasarkan hasil volume paru. Kira-kira variabel bebas di sini yang mana, teman-teman? Volume paru pasien atau derajat PPOK? Yang mana yang bebas? Oke, ada yang jawab volume paru. Yakin nggak, teman-teman? Ada yang merasa PPOK? Variabel bebasnya volume ya. Oke, di sini aku sekaligus mau menekankan tidak semua variabel yang di depan pasti variabel bebas itu enggak. Ya, contohnya di soal ini dia balik. PPOK-nya dia taruh di depan, volume parunya dia taruh di belakang. Ya, kamu harus mikir kira-kira yang mana ya? Apakah volume paru mempengaruhi derajat PPOK atau derajat PPOK-nya yang menyebabkan volume parunya turun? Aneh kan kalau derajat menyebabkan volume paru turun, ada juga volume paru rendah yang menyebabkan derajat PPOK-nya jadi lebih berat gitu. Ya, jadi volume parunya ini lebih mungkin jadi variabel bebas, VB. Oke, PPOK-nya ini adalah variabel terikat. Oke, kita lihat variabel bebasnya, volume parunya diukur dalam apa? Dalam mililiter. Berarti ini adalah variabel bebas yang numerik. Begitu variabel bebasnya numerik, cari di soalnya. Ada nggak kata-kata prediksi atau model matematika atau rumus? Ternyata ada di sini kata prediksi. Berarti sudah pasti kita pakai apa? Uji hipotesisnya yang mana? Regresi atau korelasi? Iya, sudah pasti kita akan pakai yang regresi. Kita tinggal menentukan regresinya itu regresi logistik atau mau pakai regresi linear. Tentunya pakai apa? Pakai step ketiga, lihat variabel terikatnya. Variabel terikatnya ringan, sedang, berat. Berarti ini adalah data ordinal. Kalau dia data ordinal, pakainya yang mana? Logistik atau linear? Kita akan pakai regresi yang logistik. Oke. Let's say, tidak ada kata-kata prediksi. Kalian mau pakai uji apa? Spearman? Setuju, teman-teman? Spearman? Spearman ya. Sip. Nah, ada satu hal terakhir yang aku mau ajarin kalian. Jadi, sekarang tuh soal uji hipotesis tuh udah makin sulit, makin sulit. Mereka membahas ada yang namanya normalitas data. Nah, jadi apa sih data normal? Data normal itu adalah data yang distribusinya paling banyak di tengah, terus makin ke kiri, makin ke kanan, itu jumlahnya makin sedikit. Oke, let's say kita lagi ngukur tinggi badan. Tinggi badan di Jakarta, let's say gitu ya.
Rata-rata yang paling banyak tinggi badan Jakarta tuh di angka 155 cm. Ya, bukti paling tinggi apa nih? Frekuensinya paling banyak. Oke, makin pendek dia, makin rendah dia. Oke, makin sedikit jumlah angkanya. Jumlah orangnya yang makin pendek makin dikit. Orang yang 130 cm dikit banget. Makin dia makin tinggi angkanya juga makin dikit orangnya. Ini yang kita sebut sebagai bell curve. Kurvanya kayak lonceng soalnya. Bell curve. Ya, pada bell curve kamu akan dapatkan titik ini. Ini titik mean sama dengan titik modus sama dengan titik median. Ya, kalau mean, modus, dan median kamu sama, datanya disebut sebagai data Oke, ini bell curve. Ini data normal. Data yang nggak normal contohnya kayak gimana, Dok? Contohnya kayak gini. Ya, ini artinya lebih banyak orang yang pendek. Karena orang yang pendeknya 140 gitu ya. Berat berat di sebelah kiri datanya. Ya, ini namanya data yang skewed ya, atau data yang tidak normal lah. Tidak normal. Oke, nah kenapa aku cerita kamu kayak gini? Karena semua penelitian yang sifatnya yang dari singkatan kita lokasinya di paling belakang, dia datanya harus normal. Jadi kita punya kalimat, kita punya kalikan, sorry salah. Kita punya kalikan, kita punya apa lagi? Nemenin Wilson ngeteh, sama ada coklat goreng Mbak Nova. Oke, semua yang ada di paling belakang itu mengharuskan datanya itu normal. Karena tes ini namanya adalah tes parametrik. Gimana dok kalau datanya nggak normal? Kalau nggak normal, mau nggak mau, kamu harus pakai satu level di bawahnya. Kamu harus maju satu. Tadinya harusnya pakai T independent dok, T unpaired. Tapi datanya dibilang tidak normal distribusinya. Maka kamu akan pindah jadi Man Whitney. Oke, ANOVA tidak normal datanya pindah jadi Kruskal-Wallis dan seterusnya. Oke, aku kenalin dulu kalian sampai di sini tentang normalitas data. Ada yang mau ditanya dulu? Cuman ya, kita nanti akan masuk lebih dalam lagi dibandingkan ini. Aku cuman ngenalin kalian doang. Oke, sekarang kita akan latihan uji hipotesis dulu. Sebentar. Oke, kita akan latihan uji hipotesis dulu. Anggap semua data yang ada di sini adalah data normal. Ya, distribusinya normal. Oke, misalkan soalnya yang ini. Hubungan pencahayaan dengan computer eye syndrome, let's say dia mau memprediksi, teman-teman. Kira-kira dia uji hipotesisnya apa? Yuk, ingat-ingat langkah dalam uji hipotesis. Langkah satu, langkah dua, langkah tiga, dikerjain semuanya, teman-teman. Yuk. Kalau ada yang nggak tahu, Kandela itu satuan fisika ya. Jadi dia sama kayak meter, sama kayak kilogram, kayak gitu. Satuan fisika dia. Ada yang jawab chi-square, ada yang mau coba lagi. Chi-square, chi-square. Oke, yuk kita coba lihat ya bareng-bareng. Yang mana yang variabel bebas? Pencahayaan atau computer eye syndrome?
Ingat, variabel bebas adalah variabel yang merupakan faktor risiko atau paparan. Yang mana yang paparan? Pencahayaan atau computerized syndrome. Variabel terikat adalah penyakit atau outcome. Ya, dari namanya aja udah jelas. Computer eye syndrome itu suatu penyakit. Pencahayaan itu adalah variabel bebasnya. Ini adalah variabel terikatnya. Oke, teman-teman paham nggak sampai di sini dulu? Kalau step satunya salah, ke belakang hancur, teman-teman. Ada yang bingung kenapa pencahayaan variabel bebas, kenapa computer eye syndrome variabel terikat, atau ngerti? Udah ngerti? Oke. Udah, step satu selesai. Variabel bebas, variabel terikat. Step 2 kita fokus di variabel bebasnya. Oke, pencahayaan. Pencahayaan sebagai variabel bebas itu kategorik atau numerik, teman-teman. Yuk, tadi aku bilang kandela itu satuan fisika sama kayak meter, sama kayak kilogram. Let's say aku ganti deh namanya hubungan berat badan dengan computer eye syndrome. Berat badannya dihitung dalam kilogram. Kategorik kah? Numerik ya. Jadi ini adalah data numerik, bukan data kategorik. Oke, kalau numerik yang kamu cari kata-kata apa? Kalau variabel bebasnya numerik yang kamu cari kata-kata prediksi atau apalagi? Yuk, tulis teman-teman. Lebih aktif kalian, lebih gampang kalian masuk kotak. Ya, atau model matematika, rumus matematika gitu ya. Tadi aku kasih tambahan. Oke, anggaplah di sini soalnya ada kata-kata prediksi. Berarti kamu akan pakai uji apa? Ya, kamu akan pakai uji regresi. Nah, sekarang uji regresinya yang mana? Regresi logistik atau regresi linear? Tergantung step ketiga kita. Step ketiga kita adalah computer eye syndrome. Computer eye syndrome-nya ya atau tidak, berarti dia data nominal. Kalau data nominal pakainya logistik atau yang linear? Pakainya yang logis. Berarti di soal pertama jawaban kalian harusnya regresi logistik. Nggak ada yang dapat lagi. Oke, kalau misalkan tidak ada kata prediksi, kalian pakainya uji apa? Tuh, kalian akan pakai korelasi Spearman. Itu ya, hafalin teman-teman. Oke, bisa paham? Jadi ini kalau nanti aku share ya ininya, ini penjelasannya sama seperti yang aku ajarin, harusnya jawaban kalian bisa regresi logistik atau korelasi Spearman, tergantung ada kata prediksi atau tidak. Kita coba lagi ya, yuk teman-teman. Coba kerjain soal yang ini. Oke, dan jawab chi-square ada lagi. Oke, chi-square udah dua orang. Yuk, aku tungguin teman-teman yang lain yuk. Ya guys, ada yang dapat lagi.
Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, boleh ngomong. Kalau diem aku nggak tahu soalnya. Kalian ngerti apa nggak? Chi-square semua. Oke, yuk kita lihat ya. Dari step pertama. Oke, yang variabel bebas yang mana? Pekerjaan atau terigiumnya? Oke, betul ya. Variabel bebasnya adalah pekerjaannya. Berarti kasus terigiumnya ini variabel terikat. Berarti ini variabel bebas, ini variabel terikat. Oke, step kedua kita fokus di variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya kita lihat outdoor atau indoor. Berarti dia kategorik atau numerik? Kategorik. Dua kelompok atau lebih dari dua kelompok berpasangan atau tidak berpasangan? Langsung jawab coba. Ya, betul. Ini adalah dua kelompok tidak berpasangan. Karena kalau dia kerjanya di luar, ya nggak mungkin dia orang kantoran, kerjanya di dalam, kayak gitu kan. Jadi salah satu pasti. Dua kelompok tidak berpasangan. Langsung ingat singkatan kita. Singkatannya apa? Kalimat. Oke, selesai. Step kedua. Sekarang kita ke step ketiga. Fokus di variabel terikat. Ya, variabel terikatnya tergium. Ya atau tidak. Berarti ini data nominal. Berarti kamu akan pakai apa? Kamu akan pakai chi-square. Selesai. Gitu jawabnya. Oke, lanjut ya. Yuk, sekarang soal yang ini. Ayo teman-teman, dalam waktu 1 menit kalian harus dapat jawabannya. Soalnya satu soal UKPBD harusnya 1 menit. Yuk, kira-kira ini apa? Ada yang udah jawab? Man Whitney, ada lagi yang mau coba? Oke, semua dapatnya Man Whitney. Kita lihat ya. Oke, variabel bebasnya yang mana? Makan fast food atau kebahagiaan? Pasti makan fast food. Ya, kebahagiaan ini merupakan variabel terikat. Nah, fokus di variabel bebas ya, langkah kedua. Variabel bebasnya ya atau tidak. Berarti dua kelompok. Berpasangan atau tidak berpasangan ini? Tidak ya, ini tidak berpasangan. Oke, sekarang selesai berarti kita punya singkatan kalimat. Oke, kemudian dia tanya variabel terikatnya dengan Likert scale 0 sampai 10. Berarti ini data apa teman-teman variabel terikatnya? Iya, dia adalah variabel ordinal. Maka jawabannya adalah man with name. Gitu deh. Gampang kan? Oh, ngerjain uji hipotesis itu gampang. Yuk, kita lanjut soal yang ini. Oke, ada yang dapat ANOVA one way, ada yang dapat lagi. Kalau ada yang bingung, tanya bingungnya di mana gitu. Yuk guys, ada yang dapat, ada yang dapat.
One way ANOVA juga. Oke. Yuk, kita coba lihat. Ini dia mau lihat hubungan antara frekuensi belajar dengan nilai UKM PPD gitu ya. Nah, kalau kita lihat frekuensi belajarnya dibaginya menjadi 0 sampai 2 hari per minggu, 3 sampai 5 hari, sama setiap hari. Kira-kira ini variabel bebasnya variabel kategorik atau numerik? Oke, setuju kategorik? Ya, ini adalah variabel kategorik ya. Jadi tidak semua yang ada angkanya itu harus variabel numerik. Seperti dulu aku jelasin CKD. CKD ada stage 1, stage 2 sampai stage 5. Ini kan angka dong. Iya, tapi dia dibagi menjadi kelompok-kelompok kan. Sama kayak ini. Ini dibagi menjadi kelompok pertama, kelompok kedua, sama kelompok ketiga. Berarti ini adalah kategorik lebih dari 2 kelompok. Berpasangan apa enggak? Mungkin nggak orang yang belajar setiap hari berada dalam kelompok 0 sampai 2 hari per minggu? Nggak mungkin. Berarti ini 2 kelompok tidak berpasangan. Kalau 2 kelompok tidak berpasangan, singkatannya apa, teman-teman? Oke, betul ya, kalau tidak berpasangan semuanya ada kalinya. Ya, kalikan. Oke, tinggal ke step 3 kita tinggal tentukan apakah data terikatnya, variabel terikatnya nominal, ordinal, atau numerik. Nah, UKM PPD 0 sampai 100 ya berarti numerik. Sehingga kita akan pakai ANOVA. ANOVA yang tidak berpasangan namanya adalah one way ANOVA. Betul ya, jadi jawabannya one way ANOVA. Wah, selesai. Oke, yuk kita coba lagi. Ini soal terakhir, teman-teman. Ada yang pakai T independen. Ada lagi. Yuk, coba teman-teman. Harus dicoba. Salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, ada yang pakai T-paired. Ada lagi. Udah nih, cuma 2 orang nih yang mau jawab. Ayo, coba lagi. Hmm. Iya, paired. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi nih. Ya ampun, sedih banget aku. Yuk, coba kita lihat ya. Ini efek estazolam terhadap durasi tidur. Nah, kita dikasih tahu soal yang lebih lengkap. Ada 100 pasien, jam tidurnya kurang dari 5 jam per hari.
Oke, diberikan estazolam selama 1 bulan, kemudian sekarang kita ukur lagi durasi tidur setelahnya dalam jam per hari. Oke, hipotesis yang paling tepat apa? Oke, pertanyaannya kita mulai dari step 1 dulu. Variabel bebasnya yang mana? Variabel terikatnya yang mana? Variabel bebas estazolam. Oke, penggunaan estazolam. Se- kok durasi? Estazolam. Oke, kalau variabel terikatnya, durasi tidurnya. Tidur. Kayak gitu. Ya, kalau kamu lihat sekarang pasien yang dapat estazolam itu tadinya pasien yang tidak dapat estazolam bukan? Sama nggak orang-orangnya? Let's say si Anto nih. Si Anto sebelum dapat estazolam kurang dari 5 jam per hari tidurnya. Setelah 1 bulan, Anto juga kan yang diukur durasi tidur setelahnya. Berarti before dapat estazolam dan setelah dapat estazolam orangnya sama. Berarti ini adalah data berpasangan. Berapa kali kita mengukur durasi tidur? Cuman 2 kali. Berarti cuman ada data before dan data after. Kita dapat kesimpulan di step kedua, pasien kita, sorry, penelitian ini 2 kelompok berpasangan. Kalau 2 kelompok berpasangan singkatannya apa sih? Nemenin Wilson ngeteh gitu. Oke, kita ukur sekarang variabel terikatnya durasi tidur. Nah, kalau durasi tidur kita lihat dalam jam per hari berarti numerik. Numerik kita akan pakai T. T apa ini? T paired. Ada nama lainnya T paired yaitu T dependent. Kamu bisa pakai dua-duanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah T paired test atau T paired ya sama aja.